warahmatullahi wabarakatuh. Pak Udah, alhamdulillah bisa berjumpa di Pancerdor Pacitan dalam rangka kita minta penjelasan klarifikasi katakanlah gitu. Banyak keluhan dari jamaah haji yang mendaftar itu masa tunggunya 30 tahun. Itu berdasarkan porsi provinsi Jawa Timur, karena Jawa Timur kuotanya adalah provinsi, berbeda dengan Jawa Barat kuotanya adalah kabupaten kota. Itu bagaimana Pak Uda terkait dengan masa tunggu 30 tahun? Daftar hari ini berangkat tahun 2050. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Tsumma alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Pak Haji Agus yang kami hormati dan teman-teman semuanya yang berbahagia, pada sore hari ini waktu yang luar biasa yang kita bisa ketemu bersama-sama. Ya, ini di Pancerdor. Kami sampaikan kepada seluruh teman-teman semuanya, ini adalah satu-satunya masjid yang namanya Masjid Apung yang dibuat oleh Gus Fuad, sesepuh dan sekaligus sesepuh daripada Pondok Termas. Dan ini Masjid Apung ini tidak lain dan tidak bukan memiliki bagaimana Pacitan itu tetap menjadi adem ayem dan tentrem. Pak Haji Agus dan teman-teman yang berbahagia, memang luar biasa. Jawa Timur khususnya dan Indonesia pada umumnya ini semakin hari semakin luar biasa. Orang semakin sadar terhadap keberadaan menunaikan rukun Islam yang kelima. Memang rukun Islam yang kelima itu syaratnya cuma 3. 1, jidat. 2, rolat. 3, lukat. Mohon maaf ya, jidat, rolat, lukat, patso, moji. Dari 5 rukun ini, ya. Kemudian syarat ketika kita bisa haji itu hanya 3. Niat, sehat, dan ragat. Orang Jawa bilang begitu. Niat, sehat, dan ragat. Punya niat, tidak punya sehat, tidak akan bisa berangkat. Punya niat, punya sehat, tidak punya ragat, tidak berangkat. Artinya istiqoah itu ya. Iya. Maka dari itu ini harus semuanya harus menyatu. Jadi ada sehat, ada ragat, ya, ada niat. Jadi ketika niat, sehat, dan ragat harus menyatu. Ketika kita ini sudah menyatu di satu tubuh kita, satu niatan kita, maka kita ini akan bisa namanya istiqoah untuk melakukan haji. Rukun Islam yang kelima. Rukun Islam yang kelima, kita sebagai seorang muslim itu ibaratkan membuat rumah. Berdirinya sebuah masjid ini itu karena ada 5 rukun. 1, ya, syahadat, itu namanya fondasi. Ini ya, sebuah masjid ini, Masjid Apung ini harus ada fondasinya, itu namanya syahadat. Ya. Yang kedua, jidat, rolat, loro sholat. 2 sholat. 2 sholat itu apa? Ini yang terjadi dari tiang-tiangnya ini adalah sholatnya.
Maka di situ as-sholatu imaduddin. Faman aqamaha faqad aqamaddin, faman tarakaha faqad hadamaddin. Barang siapa yang mendirikan agama sama dengan menegakkan agama. Barang siapa yang tidak mau mendirikan agama sama dengan merobohkan agama. Maka yang namanya ini sholat itu adalah merupakan tiang. Ya. Kemudian yang ketiga, jidat, rolat, lukat. Lukat itu adalah jendela. Lukat itu adalah merupakan pintu. Nah, mengapa ada pintu? Mengapa ada jendela? Karena itu adalah merupakan sirkulasi udara. Maka mengapa kita diwajibkan zakat? Karena apa? Biar ada yang kita dapatkan dan ada yang kita keluarkan. Jidat, siji sadat, Rolat, loro sholat, lukat, telu zakat, patso, papat poso. Papat puasa itu apa? Yaitu internet itu, internet. Ya, yang ada yang membiasi di atas kita itu, rumah itu. plafon lah. Nah, plafon lah orang Jawa, plafon. Nah, itu adalah jidat, rolat, lukat, puasa di situ itu. Nah, kemudian dari sebuah bangunan masjid ini, maka haji itu adalah sebuah penutup atau disebut dengan genting, penyempurna. Maka sebuah bangunan ini dikatakan sempurna manakala sudah ada gentingnya. Maka dari ini orang-orang semuanya berbondong-bondong bagaimana untuk segera untuk melakukan menyempurnakan rukun Islam yang kelima. Luar biasa, saking berbondong-bondongnya di Jawa Timur khususnya itu sudah sampai daftar hari ini masuk pada 2050, berarti 30 tahun. Ya, itu luar biasa. Para pendaftar itu punya keluhan. Apa bisa sampai umur saya sampai nunggu 30 tahun. Oh iya. Ya, itu terus kemudian masa tunggunya begitu lama. Jadi bahasa Jawanya awang-awangan. Apa was-was sampai enggak gitu. Ya. Oke. Saya juga banyak Pak Haji yang bertanya terhadap saya, terhadap kita semuanya. Yang namanya jodoh, rizki, mati itu sudah hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan menjalankan rukun Islam itu adalah rukun kewajiban kita. Tidak ada hubungannya, tidak ada relevansinya antara kita ini menunaikan ibadah dengan kematian. Maka yang paling terpenting bagaimana? Yaitu yang paling terpenting kita mempunyai niat. Ketika kita sudah punya niat, apakah besok kita itu akan diambil kapanpun? Yang terpenting adalah sudah punya niat. Niat itu adalah sudah diikuti. Niatnya sudah diwujudkan. Sudah diwujudkan dengan daftar. Nah, sekarang kiatnya untuk bisa katakanlah daftar hari ini sampai berangkat nanti. Apa yang sebaiknya harus dilakukan? Nah, kalau hanya nunggu-nunggu kan ya sepertinya tidak ada artinya. Tapi mungkin perlu diiringi dengan kiat-kiat yang terima kasih. Tepat. Terima kasih Pak Haji. Jadi supaya tidak orang Jawa yang namanya ngelangut gitu. Ngelangut sumben nyawa kui teko 2050 apa ora. Sekali lagi mohon maaf. Jadi nyawa niki teko sampai di 2050 bukan hak kita. Kita tidak tahu semuanya. Yang paling terpenting adalah kita adalah berusaha untuk menunaikan bagaimana kita bisa umur ke sana. Maka bagaimana untuk melakukan itu semuanya, maka kita bagaimana dari pemerintah itu bagaimana kita bisa melakukan belajar manasik sepanjang tahun. Nah, belajar manasik sepanjang tahun tidak lain dan tidak bukan agar kita nanti sebagai calon haji ya, ketika sudah ke Makkatul Mukarramah sudah mandiri, tidak tergantung dengan jamaah haji atau petugas haji. Ya ini masalah apa? Manasik sepanjang tahun ini sebenarnya tanggung jawab siapa ini? Apa murni tanggung jawab jamaah ataukah pemerintah yang mengupayakan? Sebetulnya ini simbiosis mutualisme. Yang namanya pemerintah adalah kewajiban untuk melayani. Ya. Sedangkan jamaah
Ya, makanya kan di dalam undang-undang kita pemerintah adalah satu, yaitu melayani, membina, dan melindungi. Itu daripada kewajiban pemerintah. Maka daripada masyarakat jamaah haji ini adalah merupakan sesuatu yang harus dilakukan. Maka ketika di situ ada pembinaan, di situ ada perlindungan, maka bagaimana caranya perlindungan dan pembinaan ini bisa dilakukan oleh pemerintah dan terima sesama dengan masyarakat. Tetapi tidak serta-merta kemudian ya udahlah ini tugas yang pemerintah, saya musuh bodoh, nggak boleh. Maka ini ada waktu sepanjang tahun ini akan dapatnya seluruh dari jamaah haji ini secara mandiri tidak tergantung kepada petugas haji. Itu pesan-pesan apa Pak Habib Ya. terkait dengan jamaah haji yang masa tunggunya itu sampai 2050 itu apa sebenarnya yang sebaiknya dilakukan? Sebaiknya dilakukan adalah satu, ya, kita bagaimana untuk selalu berupaya semaksimal mungkin, selalu ada pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, selalu kita ini membuka buku manasik, kemudian kita selalu melakukan amal-amal soleh, kemudian juga tidak lupa bagaimana kita selalu berdoa agar dipanjangkan umurnya. Tapi sekali lagi ini adalah dari upaya kita dan ikhtiar kita. Ya. Saya kira demikian Pak Habib Biau atas suara singkat bahwa akan berguna dan bermanfaat jamaah yang begitu banyak menunggu keberangkatan sampai tahun 2020. Kami atas nama pemerintah juga mengucapkan terima kasih karena pemerintah itu selalu berupaya ada sebuah regulasi. Regulasi itu tidak lain dan tidak bukan adalah bagaimana baik itu masyarakat, baik pemerintah itu bisa selalu sinergi. Sehingga apa yang dilakukan oleh pemerintah sebagai pelayan, maka ini bisa dirasakan oleh seluruh jamaah haji. Terima kasih Pak Uda. Sampai jumpa pada kesempatan lain. Terima kasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelumnya saya ucapkan terima kasih lagi. Mari kita talbiyah sebelum kita ini selesai untuk menyampaikan kerinduan kita ke Baitullah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak, innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak, innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la syarika lak. Mudah-mudahan apa yang kita diskusikan, kita bicara bersama pada sore hari ini di musola di Masjid Apung, ya, Pancerdor
Pacitan. Ini mudah-mudahan membawa berkah, bisa diikuti, bisa haji, bisa diterima oleh masyarakat sehingga menjadi akan lebih dirasakan oleh masyarakat, sehingga masyarakat tidak terjadi sebuah was-was untuk menunaikan ibadah haji. Terima kasih. Oke, terima kasih. Ada penampilan, maaf. Marilah kita pakai kembali daripada masker demi kenyamanan kita bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.